Halo teman-teman, di video kali ini kita akan belajar untuk membuat website portfolio khusus untuk UI UX. Oke, kita akan masuk ke tahap pertama, yaitu pembelian hosting dan domain. Apa itu hosting? Hosting adalah tempat untuk menyimpan website kita di internet supaya website kita bisa diakses 24 jam non-stop. Diibaratkan rumah, hosting adalah tanah dan website adalah rumah. Jadi kita membutuhkan hosting untuk membuat sebuah website. Sama halnya ketika ingin membuat rumah, maka kita membutuhkan tanah terlebih dahulu ya. Sekarang kita bisa ke website Niaga Hoster dengan mengetikkan pomola.com/hosting Niaga Hoster ya. Lalu teman-teman bisa klik enter atau nanti teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi video ya. Nah, nanti akan terbuka website seperti ini. Dan selanjutnya teman-teman bisa ke bagian menu hosting, lalu pilih web hosting. Lalu teman-teman scroll ke bawah dan di sini pilih paket hosting sesuai dengan keinginan ya. Ada paket premium cocok untuk website personal branding atau blog. Ada paket bisnis untuk website bisnis, portal berita atau toko online. Lalu paket cloud startup untuk performa yang lebih maksimal. Selain itu nanti teman-teman bisa lihat di masing-masing fitur unggulan di setiap paket ada performa standar di sini untuk paket premium, performa meningkat untuk paket bisnis, performa maksimal hingga 10 kali untuk paket cloud startup. Dan masing-masing di sini ada 100 website yang bisa dibuat di paket premium dan paket bisnis. Ada 300 website yang bisa dibuat di paket Cloud Startup. 100 GB SSD storage atau penyimpanan di paket premium, 200 GB NVMe storage di paket bisnis dan di paket Cloud Startup. Lalu ada email gratis di masing-masing paket, yang artinya di sini teman-teman bisa membuat nama email sesuai dengan nama domainnya. Sebagai contoh, jika nama domain teman-teman pomola.com, maka teman-teman bisa membuat nama email dengan admin@pomola.com, info@pomola.com, atau yang lainnya ya. Untuk jumlah email yang bisa dibuat di masing-masing paket mencapai 100 email ya. Teman-teman bisa lihat nanti untuk detailnya. Selanjutnya ada domain gratis di masing-masing paket. Perlu diketahui teman-teman, untuk domain gratis ini hanya berlaku untuk 1 tahun pertama ya. Berikutnya teman-teman bisa ke bagian service and support di sini. Ada jaminan 30 hari uang kembali jika tidak puas dengan layanan dari Niaga Hoster. Jaminan uptime 99,9%. Artinya Niaga Hoster memberikan jaminan kalau server hostingnya jarang sekali terjadi yang namanya down. Jadi kalau website teman-teman di hosting di sini jarang sekali kemungkinan terjadinya down. Berikutnya ada bantuan support 24 jam yang siap membantu jika terjadi kendala. Sekarang teman-teman bisa klik lihat fitur lengkap. Nah, di sini ada yang tidak kalah penting teman-teman, yaitu subdomain, di mana ada 100 subdomain di paket premium dan di paket bisnis. Lalu ada 300 subdomain di paket cloud startup ya. Nah, di sini yang dimaksud dengan subdomain artinya kita bisa membuat lebih dari satu website dengan subdomain atau domain yang berbeda. Cukup di satu hosting saja, tidak perlu membeli hosting lagi. Oke, jika sudah cukup jelas, silakan teman-teman pilih paket sesuai dengan kebutuhannya ya. Di sini saya akan pilih paket premium. Teman-teman bisa klik pilih paket. Selanjutnya teman-teman bisa scroll ke bawah ke bagian durasi paket. Di sini silakan teman-teman tentukan durasi paket yang diinginkan. Untuk mendapatkan gratis domain, minimal teman-teman mengambil durasi paket 12 bulan ya. Teman-teman bisa klik di sini. Semakin tinggi paket yang dipilih, biasanya akan mendapatkan diskon yang semakin tinggi juga ya. Kemudian teman-teman di sini bisa masukkan email dan juga nomor telepon.
Di sini saya sudah masukkan ya teman-teman untuk email dan nomor telepon yang aktif. Lalu silakan pilih metode pembayaran. Di sini saya akan pilih Briva misalnya. Kemudian di sebelah kanan nanti teman-teman bisa masukkan kode kupon di sini. Kode kuponnya yaitu Pemola ya. Lalu teman-teman klik tambahkan. Maka di sini nanti harganya akan berubah ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik buat tagihan pembayaran di sini. Oke teman-teman, di sini kita sudah diarahkan ke halaman invoice atau ke halaman pembayaran ya. Nah nanti di sini teman-teman bisa melihat untuk nomor akun dari pembayarannya ya. Dan di sini juga teman-teman bisa melihat untuk total yang harus dibayarkan. Silakan teman-teman lakukan pembayaran terlebih dahulu ya. Di sini saya rekomendasikan teman-teman untuk langsung melakukan pembayaran. Oke teman-teman, di sini saya sudah melakukan pembayaran. Setelah teman-teman melakukan pembayaran, bisa cek email apakah ada link untuk login ke dalam member area Niaga Hoster atau tidak. Jika tidak ada, teman-teman bisa ke menu login dan melakukan reset password. Klik di sini ya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa klik lupa password. Kemudian teman-teman bisa buat password di sini ya. Teman-teman bisa masukkan email yang digunakan untuk pendaftaran. Lalu teman-teman klik reset kata sandi atau password. Nah, kemudian nanti teman-teman bisa cek email untuk melihat password, link password yang dikirim dari Niaga Hoster. Di sini ada email dari Niaga Hoster untuk ubah password, teman-teman klik. Lalu teman-teman klik di sini ubah password. Nah, di sini nanti teman-teman bisa masukkan password yang baru dan di sini untuk password yang baru juga ya. Jadi di sini untuk konfirmasi passwordnya. Oke, saya akan coba input teman-teman. Saya sudah input di sini, lalu masukkan password yang sama juga di sini dengan yang ada di atas. Kemudian teman-teman bisa klik confirm di sini ya. Oke, di sini teman-teman sudah berhasil untuk melakukan reset password dan sekarang juga teman-teman sudah masuk ke dalam member area dari Niaga Hoster. Nah, teman-teman bisa klik lewati di sini. Dan di sini nanti teman-teman bisa melakukan klaim domain, install WordPress dan yang lainnya ya. Yang pertama teman-teman di sini kita bisa melakukan verifikasi terlebih dahulu ya. Jika teman-teman belum mendapatkan email verifikasi, teman-teman bisa klik ulang di sini ya untuk melakukan verifikasi kembali. Dan teman-teman sekarang coba bisa cek email. Nah, di sini untuk melakukan verifikasi teman-teman silahkan klik dan lakukan verifikasi email. Oke, di sini kita bisa cancel saja ya untuk verifikasi 2 langkah. Kalau teman-teman ingin mengaktifkan silahkan diklik enable. Nah, untuk yang ini kita bisa close. Selanjutnya teman-teman kita bisa melakukan klaim domain di sini. Teman-teman bisa klik klaim domain. Lalu teman-teman bisa masukkan nama domain yang diinginkan sesuai dengan yang teman-teman dapatkan di paket yang dibelinya ya. Sebagai contoh di sini teman-teman saya akan masukkan domain Pemola Tutor. Kemudian teman-teman bisa pilih ekstensinya. Di sini saya akan pilih .com. Lalu kita cek availability atau ketersediaannya. Nah, di sini domain masih tersedia ya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini domain available. Kemudian teman-teman bisa klik klaim domain. Nah, di sini nanti teman-teman bisa masukkan informasi yang diminta oleh Niaga Hoster. Di sini pilih personal, kita klik next step atau disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Klik next step. Kemudian di sini kita bisa masukkan untuk detail kontaknya ya. Oke, setelah teman-teman menginput detail kontak yang diminta oleh Niaga Hoster, teman-teman bisa scroll ke bawah dan klik finish registrasi. Nah, di sini ada notifikasi seperti ini, di mana Niaga Hoster akan melakukan peninjauan kontak terlebih dahulu. Teman-teman bisa klik continue. Dan di sini teman-teman bisa melihat bahwa status domain teman-teman sudah aktif ya. Selanjutnya teman-teman bisa cek email untuk melakukan konfirmasi kontak. Di sini teman-teman bisa lihat ada email baru ya untuk melakukan konfirmasi kontak. Teman-teman silahkan klik. Lalu teman-teman bisa klik link yang dikirim di sini.
Kemudian teman-teman bisa scroll ke bawah. Lalu teman-teman silahkan lakukan konfirmasi di sini. Dan di sini saya akan pilih approve, lalu teman-teman klik submit. Oke, di sini untuk proses konfirmasi sudah selesai ya teman-teman. Dan akan diproses. Sekarang teman-teman bisa close dan kembali ke member area dari Niaga Hoster. Jadi sampai tahap ini teman-teman sudah berhasil untuk melakukan pembelian hosting dan domain. Jika di sini nanti status domain teman-teman belum aktif, teman-teman bisa chat CS dari Niaga Hoster di sini ya. Jadi seperti itu saja teman-teman, bagaimana cara untuk melakukan pembelian hosting dan domain di Niaga Hoster. Jangan lupa untuk ke website pemula.com untuk melihat lebih banyak tutorial pembuatan website tanpa coding menggunakan WordPress teman-teman. Kamu bisa filter berdasarkan kebutuhan kamu, membuat belajar semakin mudah tentunya. Akses sekarang di pemula.com gratis. Halo teman-teman semuanya, setelah teman-teman melakukan pembelian hosting dan domain di Niaga Hoster, sekarang kita akan melakukan setup untuk web hosting yang kita miliki. Di sini pastikan teman-teman sudah login ke dalam member area dari Niaga Hoster di Edge panel-nya ya. Nah, kemudian nanti teman-teman bisa lihat di sini untuk melakukan setup di web hosting, teman-teman klik setup, lalu klik start now di sini. Nah, di sini akan muncul seperti ini untuk siapa kita membuat website, apakah untuk diri sendiri, untuk seseorang, atau kita sudah memiliki website. Nah, di bagian ini kita bisa skip saja teman-teman, klik di sini. Dan selanjutnya akan muncul seperti ini, apakah kita akan membuat website baru atau migrasi website. Kita bisa skip teman-teman di sini. Nah, di bagian sini teman-teman kita bisa pilih nama domain yang kita beli tadi ya. Yang ini, lalu kita klik select. Lalu di sini juga kita langsung bisa klik finish setup. Oke, di sini ditunggu ya teman-teman untuk progresnya. Nah, di sini nanti SSL juga terinstall secara otomatis ya. Di bagian ini nanti akan muncul dua notifikasi ya teman-teman, atau dua menu seperti ini. Di sini teman-teman bisa lihat view website. Nah, masih seperti ini ya, masih kosong. Teman-teman bisa kembali ke sini, klik manage site. Dan teman-teman akan diarahkan ke halaman seperti ini. Di sini nanti teman-teman bisa lihat ada nama domain teman-teman. Teman-teman klik. Nah, maka nanti tampilan defaultnya akan seperti ini ya. Di sini ada nama domain teman-teman dan ini tampilan defaultnya. Kita close dan kita kembali lagi ke dashboard Niaga Hoster. Dan selanjutnya teman-teman kita akan melakukan instalasi WordPress. Untuk melakukan instalasi WordPress, silakan teman-teman ke menu home atau ke halaman home. Nah, di sini nanti teman-teman bisa lihat untuk hosting yang dimiliki. Lalu teman-teman klik manage. Nah, kemudian teman-teman akan diarahkan ke halaman hosting. Lalu teman-teman klik di sini auto installer. Lalu teman-teman pilih di sini adalah WordPress, klik select. Nah, kemudian teman-teman bisa masukkan untuk judul website yang akan digunakan, misalnya pemula tutorial. Lalu teman-teman bisa masukkan email yang akan digunakan. Kemudian teman-teman bisa masukkan username di sini untuk login. Dan juga teman-teman bisa buat password di sini. Pastikan di sini teman-teman mengingat username dan password karena akan digunakan untuk akses login ke dalam website. Teman-teman klik di bagian advance. Nah, di sini nanti pastikan teman-teman menginstalnya di dalam domain utama, dan di sini jika ada directory silahkan dikosongkan seperti ini. Kemudian di bagian database kita biarkan default teman-teman. Kita bisa klik next. Selanjutnya di sini teman-teman bisa pilih versi WordPress terbaru. Kemudian pilih bahasa yang akan digunakan. Misalnya kita cari bahasa Indonesia. Atau di sini saya akan biarkan default bahasa Inggris. Kemudian teman-teman bisa klik install. Nah, di sini proses untuk instalasi WordPress-nya. Silakan teman-teman tunggu sampai selesai. Nah, jika sudah seperti ini teman-teman, berarti instalasi sudah selesai ya. Teman-teman akan diarahkan kembali ke dashboard dari Niaga Hoster.
Nah, sekarang bagaimana caranya untuk teman-teman login ke dalam website yang sebelumnya diinstal? Caranya adalah pastikan teman-teman berada di menu hosting. Nah, di sini ada domain teman-teman ya, silahkan diklik. Nah, sekarang seperti ini ya. Untuk login ke dalam dashboard website, teman-teman tinggal akses nama domainnya, kemudian tambahkan slash wp, lalu dash atau strip admin. Kemudian teman-teman klik enter. Nah, kemudian teman-teman bisa masukkan untuk username dan password yang digunakan untuk menginstalasi WordPress tadi ya. Setelah teman-teman input, teman-teman bisa klik login. Nah, ini adalah dashboard dari website teman-teman. Jadi sampai tahap ini kita sudah selesai untuk melakukan setup hosting dan juga untuk melakukan instalasi WordPress di Niaga Hoster ya. Nah, sekarang teman-teman bisa close untuk member area dari Niaga Hoster. Oke teman-teman, jadi untuk tutorial kali ini untuk melakukan setup hosting di Niaga Hoster dan melakukan instalasi WordPress sudah selesai ya. Oke teman-teman, setelah teman-teman selesai untuk melakukan instalasi WordPress, sekarang kita akan melakukan instalasi tema. Tapi sebelum itu, teman-teman coba ke bagian atas di dalam dashboard website, klik kanan di bagian visit site, buka link di tab baru. Nah, di sini kalau teman-teman mungkin ingin mengubah judul situsnya ya, seperti ini. Teman-teman tinggal ke dalam dashboard web, lalu di bagian settings atau general. Nah, di sini nanti teman-teman bisa atur ya di bagian site title dan di bagian tag lainnya ya. Silakan teman-teman masukkan sesuai keinginan. Kemudian di bagian bahasa ini kita akan coba atur menggunakan bahasa Indonesia saja. Jadi kita cari di sini bahasa Indonesia. Ini ya. Nah, lalu kita bisa scroll ke bawah dan klik Save Changes. Oke, settingan sudah berubah jadi bahasa Indonesia. Sekarang kita ke bagian tampilan dan ke bagian tema, teman-teman. Oke, di sini kita bisa klik tambah baru ya. Nah, kemudian kita akan cari namanya tema Astra. Teman-teman ketikkan di bagian pencarian tema Astra. Ini ya, lalu teman-teman tinggal klik install dan ditunggu untuk proses instalasinya. Oke, selanjutnya tinggal teman-teman klik aktifkan ya. Oke, di sini tema yang aktif sekarang adalah Astra. Kemudian kalau teman-teman refresh di sini, nah sekarang tampilannya sudah berubah seperti ini ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk melakukan instalasi tema. Selanjutnya teman-teman, kita akan melakukan instalasi plugin. Silahkan teman-teman kembali ke dalam dashboard website. Teman-teman ke bagian plugin dan plugin terpasang. Kita akan menghapus dulu plugin default bawaan dari hosting dan bawaan dari WordPress. Karena kita tidak memerlukan untuk saat ini ya teman-teman. Teman-teman tinggal centang di bagian menu plugin ini atau di sini ya. Lalu ke bagian tindakan massal, teman-teman bisa nonaktifkan terlebih dahulu, lalu klik terapkan. Nah, sekarang teman-teman scroll ke bawah. Di sini silakan dicentang kembali, lalu teman-teman klik di sini dan dihapus. Klik terapkan. Klik OK. Nah, maka sekarang plugin bawaan default dari WordPress atau dari hosting sudah kita hapus. Sekarang teman-teman klik tambah baru di sini. Nah, kita akan install dua plugin teman-teman. Yang pertama namanya Elementor. Teman-teman ketikkan. Jadi ini adalah plugin Page Builder ya, yang digunakan untuk mendesain halaman website. Nah, ini ya, yang dibuat oleh elementor.com. Teman-teman klik install sekarang dan ditunggu untuk proses instalasinya. Sekarang teman-teman klik aktifkan. Klik tambah baru lagi teman-teman. Kita tambahkan satu plugin lagi namanya Essential Add-ons for Elementor. Ketikkan seperti ini. Nah, ini ya pluginnya yang dibuat oleh WP Developer. Teman-teman klik install sekarang dan ditunggu proses instalasinya. Oke, teman-teman bisa klik aktifkannya.
Nah, sekarang teman-teman diarahkan ke bagian Essential Add-ons. Teman-teman tinggal klik next di bagian yang direkomendasikan. Klik next terus, next, next, dan no thanks ya. Klik di sini. Oke, di sini untuk instalasi plugin sudah selesai ya. Selanjutnya teman-teman, kita akan coba untuk membuat halaman dan menu. Silakan teman-teman ke dalam dashboard website, ke bagian laman, dan klik tambah baru. Di sini kita akan buat beberapa halaman sesuai dengan preview ya, ataupun sesuai dengan demo website tadi. Nah, ini teman-teman bisa close. Yang pertama misalnya di sini halaman home gitu ya, atau beranda. Teman-teman bisa klik terbitkan di pojok kanan atas. Oke, di sini berhasil diterbitkan. Teman-teman kembali klik logo WordPress. Nah, ini ya, halaman sudah dibuat. Klik tambah baru lagi. Kita tambahkan halaman harga. Oke, teman-teman klik terbitkan. Kembali. Klik tambah baru. Yang terakhir adalah halaman project. Gini ya. Lalu teman-teman klik terbitkan. Sekarang teman-teman kembali ke sini. Teman-teman silahkan ke bagian tampilan, ke bagian menu. Nah, kita akan buat menu. Misalnya namanya main menu. Teman-teman klik buat menu di pojok kanan bawah. Lalu teman-teman silahkan centang di bagian laman ini halaman yang sudah dibuat tadi. Klik tambahkan ke menu. Di sini sudah ada, teman-teman tinggal atur urutannya dengan cara klik kiri, drag and drop seperti ini. Di bagian lokasi penayangan, silakan centang menu utama dan menu of canvas. Klik simpan menu. Sekarang teman-teman kunjungi halaman depan website, lalu di refresh. Nah, maka di sini halaman yang sudah dibuat tadi sudah tampil di bagian header. Berikutnya teman-teman, silakan teman-teman ke dalam dashboard web kembali. Kita akan mengatur untuk pengaturan membaca dari website kita, lalu mengatur settingan permalink. Ke bagian pengaturan teman-teman, lalu klik membaca. Di sini kita akan atur untuk halaman default yang dikunjungi oleh pengunjung saat mengunjungi web kita. Ke bagian laman statis, kita arahkan ke halaman home ya. Nah, setelah itu teman-teman scroll ke bawah dan klik simpan perubahan. Berikutnya teman-teman ke bagian pengaturan, lalu ke bagian permalink, dan disimpan di bagian nama tulisan. Ya, klik nama tulisan, lalu scroll ke bawah dan simpan perubahan. Kembali ke sini. Sekarang kalau teman-teman refresh, seharusnya post atau artikel ini sudah tidak ada ya. Nah, oke. Dan sekarang sudah berubah menjadi home. Jadi seperti itu teman-teman untuk mengatur pengaturan membaca dan settingan permalink dari website kita. Berikutnya teman-teman, kita akan melakukan settingan untuk header dari website kita ya. Mungkin di sini kita akan mengubah untuk ini ya teman-teman, untuk logo dari website kita. Jadi silahkan teman-teman ke dashboard web, ke bagian tampilan dan ke bagian sesuaikan untuk mengubah logo ya. Nah, di sini silahkan teman-teman klik langsung di sini. Oke, sekarang teman-teman bisa klik pilih logo di sini. Nah, teman-teman nanti bisa pilih berkas dan cari filenya ya. Di sini saya sudah siapkan teman-teman. Saya akan langsung tarik ke sini ya. Nah, seperti ini. Nanti filenya akan muncul. Nah, ini ya filenya. Oke, kita klik pilih teman-teman. Lewati pemangkasan. Nah, di sini logonya sudah muncul. Sekarang teman-teman bisa sembunyikan untuk judul situs ini di device yang diinginkan. Misalnya di desktop ingin disembunyikan, maka silahkan diklik seperti ini ya. Jadi tidak tampil untuk judul situsnya. Lalu di bagian menu utama yang ini, nah teman-teman klik, lalu nanti teman-teman bisa sesuaikan di bagian desain. Ya, misalnya di sini untuk hovernya, atau misalnya teman-teman bisa atur di sini untuk warnanya.
Misalnya kita akan pilih warna hitam semua. Nah, seperti ini ya. Lalu kita bisa terbitkan, teman-teman. Kita kembali. Sekarang kalau coba kita refresh di sini, nah maka tampilannya seperti ini. Nah, kalau kita hover seperti ini ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk bagian header dari website kita. Oke, teman-teman semuanya, selanjutnya kita akan mulai untuk mendesain halaman dari website kita. Nah, pertama ini teman-teman kita akan masuk ke bagian halaman home ya. Oke teman-teman, jadi sekarang teman-teman bisa kembali ke dalam dashboard website. Lalu teman-teman ke bagian laman dan ke bagian semua laman. Nah, di sini kita cari halaman home, teman-teman. Kita klik sunting ya atau klik edit. Oke, di sini teman-teman bisa sunting dengan Elementor ya. Nah, di sini kita bisa close teman-teman ya. Kemudian kita tambahkan sebuah section, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini untuk saat ini ya, ketika materi ini dibuat, Elementor itu defaultnya adalah menggunakan Flexbox container ya. Nah, tetapi teman-teman untuk saat ini kita akan menggunakan section terlebih dahulu. Jadi kalau Flexbox container itu tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Nah, nanti teman-teman mungkin bisa mengikuti dulu untuk materi ini, yaitu menggunakan section ya. Jadi kita akan menonaktifkan dulu untuk kontainernya ya. Nah, caranya gimana? Caranya teman-teman tinggal ke dalam dashboard website ya. Kita kembali dulu ke dashboard web. Teman-teman ke bagian Elementor di sini ya. Lalu teman-teman ke bagian pengaturan. Nah, di sini silahkan teman-teman ke bagian fitur. Scroll ke bawah teman-teman. Di sini di bagian Flexbox container, teman-teman klik dan pilih tidak aktif ya. Nah, jika muncul seperti ini, teman-teman abaikan saja, tinggal di klik deaktif ya. Oke, teman-teman scroll ke bawah dan klik simpan perubahan. Nah, sekarang teman-teman tinggal kembali ke dalam Elementornya atau ke dalam page buildernya. Kita refresh. Nah, di sini sekarang sudah muncul seperti ini ya, bagian dalam atau inner section. Nah, sekarang teman-teman klik di sini section widget. Nah, tampilannya sekarang seperti ini ya. Kita langsung pilih dua kolom, teman-teman. Kemudian di bagian tinggi, kita pilih tinggi minimal. Lalu di sini kita atur width-nya, tingginya itu 500. Disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Oke, berikutnya di sebelah kiri ini teman-teman, kita akan masukkan tajuk atau heading ya. Nah, di sini kita masukkan. Sebagai contoh teman-teman, saya akan masukkan teks headingnya seperti ini ya. Seperti ini ya teman-teman, profesional desain siap membantu Anda. Misalnya, lalu kita ke bagian gaya. Di sini warna teks saya akan buat hitam. Nah, kita kembali ke konten. Profesional desain UI UX ya teman-teman. UI UX misalnya ya. Nah, ini teman-teman. Oke, lalu saya ingin di bagian UI UX ini fontnya berbeda. Jadi saya akan buat seperti ini teman-teman ya. Oke, saya akan besar. Nah, di sini saya akan masukkan tag HTML seperti ini ya. Font ya teman-teman. Font pakai huruf kecil ya. Font color sama dengan tanda kutip kode warna, teman-teman bisa input seperti ini. Lalu di bagian teks setelah UI UX kita masukkan teks penutup ya, tag penutup font seperti ini. Nah, nanti teman-teman bisa lihat hasilnya seperti ini ya. Jadi ini warna yang berbeda khusus untuk UI UX ini ya. Teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Oke, kita kembali ke widget. Di sini saya masukkan penyunting teks. Ya, di sini nanti teman-teman bisa masukkan deskripsinya. Sebagai contoh saya akan biarkan seperti ini. Lalu ke bagian gaya, di sini warna teksnya saya buat hitam. Kemudian teman-teman kita kembali ke widget. Kita masukkan button atau tombol.
Nah, di sini nanti kita buat teksnya misalnya jadi lihat portfolio gitu ya. Nah, untuk linknya teman-teman bisa copy aja link halaman project ini ya. Klik kanan, salin alamat link, dan teman-teman paste di sini. Gitu ya. Nah, kemudian ke bagian gaya. Oke, kita bisa atur backgroundnya di sini jadi hitam misalnya. Nah, gini ya. Lalu border radiusnya misalnya 30. Sip. Lalu teman-teman di sebelah kanan kita klik. Nah, kita masukkan gambar atau image ini ya. Nah, teman-teman nanti bisa pilih gambar dan unggah berkas, lalu pilih berkas. Oke, di sini saya akan siapkan dulu untuk gambarnya, teman-teman. Saya akan download dulu. Nah, saya langsung tarik ke sini ya, teman-teman nanti bisa pilih berkas. Oke, saya sudah upload di sini. Kita tunggu, klik pilih file. Nah, sekarang seperti ini. Oke, berikutnya saya akan klik di bagian section, ke bagian lanjutan, teman-teman. Di sini ke bagian padding, saya akan buat persen di sini ya, dan nonaktifkan linknya. Kemudian kita bisa atur padding atasnya, teman-teman misalnya. Nah, misalnya seperti ini ya. Dan padding bawahnya teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan. Oke, misalnya buat 7 ya. Teman-teman perbarui. Nah, sekarang kalau teman-teman klik halaman home, maka tampilannya sudah berubah seperti ini. Oke, jadi seperti ini teman-teman untuk desain section hero. Atau kita bisa klik di sini di bagian gambar, ke gaya. Nah, di sini teman-teman juga bisa atur lebar gambarnya ya, sesuai dengan kebutuhan. Klik perbarui ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk desain home di bagian section hero-nya ya. Selanjutnya teman-teman kita akan menambahkan section berikutnya ya, yaitu section untuk layanan ataupun service yang teman-teman miliki ya. Nah, di sini kita tambahkan sebuah section, teman-teman, pilih satu kolom. Berikutnya, teman-teman tinggal klik di bagian widget. Silakan masukkan tajuk atau heading. Ke sini ya, klik kiri tahan. Nah, kita ubah teksnya jadi layanan kami gitu ya, teman-teman. Lalu kita atur jadi rata tengah. Ke bagian gaya, di sini kita atur warna teksnya jadi hitam. Oke. Berikutnya teman-teman kembali ke widget, cari di sini namanya divider ya, atau pembagi. Teman-teman tarik ke sini. Kemudian di sini kita atur untuk lebarnya ya, teman-teman bisa sesuaikan. Oke, di sini saya atur teman-teman jadi 15% ya untuk lebarnya dan pilih rata tengah. Lalu ke gaya teman-teman, di sini kita atur jaraknya buat 2. Kelanjutan, lalu ke bagian margin kita matikan link margin. Kita buat persen teman-teman di sini. Kita buat minus. Nah, jadi seperti ini ya. Berikutnya teman-teman silahkan kembali ke widget, cari di sini namanya bagian dalam atau inner section. Teman-teman tarik ke bagian bawah divider ya. Nah, kalau seperti ini teman-teman klik dividernya, lalu tarik ke atas. Gini ya. Oke. Berikutnya teman-teman silahkan klik di sini. Nah, teman-teman cari namanya image box gitu ya. Masukkan ke sini ya. Yang ini kotak gambar atau image box, tarik ke sini. Nah, kita akan duplikat jadi 3 kolom, teman-teman. Klik kanan dan gandakan. Nah, seperti ini. Lalu teman-teman bisa klik di bagian kolomnya ya. Ini. Klik. Lalu ke bagian lanjutan, kita atur di sini marginnya 8 pixel. Lalu kita buat paddingnya jadi persen dan masukkan 8%. Nah, jadi seperti ini ya. Oke. Selanjutnya teman-teman kita bisa klik di sini. Ya. Nah, lalu teman-teman bisa pilih gambar. Di sini saya sudah siapkan gambar. Teman-teman nanti bisa unggah berkas dan pilih berkas. Untuk gambar yang sudah disiapkan ya. Nah, di sini saya akan langsung tarik filenya teman-teman ke sini. Oke, kita tunggu ya, masih proses upload. Nah, misalnya gambarnya ini teman-teman. Oke, klik lalu klik pilih. Nah, berikutnya teman-teman bisa ubah di bagian tajuk atau judulnya, misalnya
desain UI UX gitu ya, UX khusus mobile app Android gitu ya misalnya, jadi khusus Android. Nah gini ya. Oke, lalu untuk deskripsinya teman-teman bisa sesuaikan sebagai contoh seperti ini ya. Buat desain mobile app Android yang menarik untuk perusahaan Anda. Nah, sekarang teman-teman ke gaya. Di sini kita akan ubah untuk bagian konten. Untuk bagian judulnya ini kita buat hitam, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Oke, lalu untuk untuk deskripsinya ini kita biarkan. Kita ke gambar, teman-teman. Kita bisa perbesar ya di bagian lebarnya. Nah, seperti ini. Berikutnya, ini teman-teman tinggal klik kanan kolomnya, gandakan. Klik kanan, gandakan. Lalu yang dua ini teman-teman hapus. Klik kanan, hapus atau delete. Klik kanan, hapus. Nah, ini teman-teman tinggal ganti ya di sini ya, tinggal diklik. Oke, pilih gambar. Nah, kita ganti gambarnya. Teman-teman bisa unggah berkas, lalu pilih berkas ya. Sebagai contoh, mungkin gambarnya ini ya, saya langsung upload di sini. Kita coba lihat dulu teman-teman. Nah, misalnya gambarnya ini ya. Oke, kita pilih. Di sini kita ganti, misalnya ini kan desain UI UX mobile app untuk iOS ya, atau produk dari apa ya, dari Apple itu ya teman-teman. Oke, kita ganti di sini jadi iOS gitu ya misalnya ya. Nah ini, sorry, ini belum berubah ya. Oke, tadi yang kita ubah yang mana sih? Yang ini ya harusnya. Oh ini ya. Oh judulnya juga teman-teman. Ini baru deskripsinya tadi. Ini judulnya juga kita ganti. iOS gitu ya misalnya. Lalu teman-teman bisa ubah yang ketiga ini, silahkan diklik, pilih gambar. Nah teman-teman bisa unggah berkas dan pilih berkas. Silahkan dicari file gambarnya ya. Sebagai contoh saya langsung tarik ke sini. Oke, kita tunggu teman-teman. Nah ini ya sudah muncul, tinggal klik pilih. Oke, di sini teman-teman bisa ganti judulnya desain UI UX khusus website gitu ya. UX website gitu ya misalnya. Nah, deskripsinya juga teman-teman bisa ganti buat desain mobile. Berarti teman-teman ganti di sini jadi website gitu ya. Nah, seperti ini ya. Oke, baru teman-teman sekarang klik perbarui gitu ya. Oke, kita tunggu. Nah, setelah itu teman-teman bisa refresh. Lihat, nah maka tampilnya sekarang seperti ini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk bagian section layanan kami ya. Selanjutnya teman-teman, kita akan menambahkan section untuk harga ya. Jadi mungkin teman-teman bisa menambahkan harga layanan dari masing-masing layanan yang teman-teman miliki ini ya. Nah, sekarang teman-teman kembali lagi ke dalam page buildernya. Di sini teman-teman untuk mempercepat mungkin ya, teman-teman bisa saja duplikat section ini ya. Caranya di bagian section ini klik kanan ya, dan teman-teman gandakan atau duplikat. Nah, berikutnya teman-teman bisa ganti ini ya, yang layanan kami ini teman-teman klik, lalu diubah di sini menjadi harga layanan gitu ya. Kemudian teman-teman bisa klik di bagian section ya, lalu ke bagian lanjutan. Nah, di sini silahkan teman-teman atur untuk marginnya menjadi persen ya di sini, dan dimatikan linknya. Kita atur misalnya jadi 8%. Nah, sekarang seperti ini. Oke, berikutnya kita akan hapus ya teman-teman konten yang di sini. Klik kanan lalu kita hapus ya. Nah, jadi kosong seperti ini. Kita akan masukkan tajuk teman-teman ke sini ya. Oke, di sini sebagai contoh kita akan masukkan nama layanan kita ini teman-teman. Mungkin kita masukkan seperti ini ya. UI UX mobile app gitu ya. Android. Nah, misalnya seperti ini.
Lalu kita pilih rata tengah, teman-teman. Nah, kita ke bagian gaya. Di sini kita ubah warna teksnya jadi hitam. Kemudian di sini kita atur di bagian penulisan dan kita ubah ukurannya jadi 22. Lalu oke. Mungkin kita perkecil lagi, teman-teman, atau kita ya, saya akan perkecil coba ya. Nah, seperti ini misalnya. Kemudian teman-teman bisa masukkan heading lagi di sini. Ya, heading. Nah, masukkan di sini, teman-teman. Lalu kita atur di sini teksnya jadi harga mulai gitu ya. Lalu tag HTML-nya saya akan pilih P. Nah, jadi seperti ini ya. Lalu kita atur di sini jadi rata tengah. Ke bagian gaya. Oke, saya akan masukkan warna seperti ini, teman-teman. Nah, kemudian di bagian penulisan saya akan masukkan 14 dan ketebalannya 400. Nah, jadi seperti ini ya. Nanti teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan. Berikutnya kita akan membuat harga. Kita akan duplikat saja konten yang ada di atas ini, teman-teman. Klik kanan dan gandakan atau duplikat. Kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Untuk harga, misalnya di sini untuk mobile app Android ya, itu katakan mulai dari $900 gitu ya, untuk harga desainnya. Lalu kita bisa atur di bagian gaya. Di sini penulisan ya, teman-teman, kita ubah jadi 43, misalnya seperti ini. Ketebalannya 800. Oke. Lalu ke bagian lanjutan, kita matikan link margin, kita buat persen, teman-teman. Kita buat min ya, misalnya min 10. Misalnya seperti ini ya. Atau min 9. Teman-teman sesuaikan. Berikutnya kita klik di sini, lalu kita masukkan button atau tombol di sini, teman-teman. Nah, di sini kita masukkan teks hubungi kami gitu ya. Nah, untuk linknya nanti teman-teman bisa buat link WhatsApp di sini ya. Silakan teman-teman input link WhatsApp-nya. Kita atur di sini rata tengah. Nah, jadi seperti ini ya. Lalu ke bagian gaya, di sini kita atur di bagian backgroundnya jadi hitam seperti ini ya. Oke. Nah, selanjutnya kita klik di bagian kolom ya, di kolomnya. Lalu ke bagian gaya, teman-teman. Ke batas atau border. Kita buat di sini bordernya solid dan nilainya 1, border radiusnya 5. Lalu ke bagian lanjutan, teman-teman, kita buat di sini kita atur marginnya misalnya 6 dan paddingnya misalnya 15. Marginnya 6 ya. Nah, seperti ini, padding 15. Nah, seperti ini ya. Perbarui, teman-teman. Baru ini teman-teman klik kanan dan gandakan di bagian kolomnya. Lalu yang dua ini teman-teman hapus. Klik kanan lalu hapus. Nah, gini ya. Nah, lalu teman-teman bisa ubah nih di sini ya. Misalnya di sini ini kan sebelumnya Android. Teman-teman bisa ubah misalnya jadi iOS gitu ya. Kemudian harganya berapa? Misalnya harganya lebih mahal $50 gitu ya. Lalu di sini untuk UI UX website ya. Gitu misalnya. Lalu harganya berapa? Harganya misalnya lebih mahal jadi $1.200 misalnya gitu ya. Nah, sekarang teman-teman bisa perbarui. Oke, kita coba refresh di sini. Nah, sekarang tampilannya seperti ini ya, teman-teman, untuk section harga. Oke, teman-teman, kita kembali lagi ke dalam page builder. Nah, selanjutnya, teman-teman, kita akan menampilkan untuk tools apa saja sih yang kita gunakan di dalam membuat designer ini ya, atau membuat desain dari mobile app ataupun dari website ya. Jadi, tools yang teman-teman biasa gunakan atau nanti juga si pelanggan atau si customer bisa memilih dia ingin menggunakan tools apa dari desain yang dia pesan ya, seperti itu.
Oke, jadi teman-teman ditambahkan sebuah section, pilih satu kolom. Kemudian di bagian gaya, teman-teman kita kasih background di sini warna ya. Nah, saya akan masukkan warna biru seperti ini ya. Oke, lalu teman-teman kita langsung klik di sini ya. Nah, kita klik dulu di bagian section. Lalu ke bagian lanjutan, teman-teman ya. Di sini oke, kita buat persen, kita matikan link marginnya. Margin atas saya akan buat 6% ya. Lalu di sini saya akan buat persen di bagian padding dan saya akan matikan linknya. Padding atas buat 8. Jadi nanti kontennya ada di sini dan bawah kita buat 6. Nah, jadi nanti kontennya di sini ya. Oke, sekarang teman-teman kita bisa langsung klik di bagian widget di sini. Masukkan tajuk atau heading. Nah, kita ubah di sini jadi kita copy saja. Oke. Kita langsung klik di sini teman-teman, kita ubah misalnya jadi pilih tool andalan gitu ya. Ini nanti si user bisa memilih nih. Dia mau pakai tools apa di dalam kita mendesain desain webnya ya atau desain aplikasinya. Oke, rata tengah. Kemudian ke bagian gaya kita atur di sini warna putih. Nah, berikutnya kita copy saja teman-teman di feeder ini ya, klik lalu klik kanan dan klik salin gitu ya. Klik kanan dan tempel atau paste di sini. Nah, sekarang ke bagian gaya kita ubah warnanya jadi putih. Nah, seperti ini ya. Oke, selanjutnya teman-teman kembali ke sini, masukkan bagian dalam atau inner section. Ini kita naikkan ya. Di feedernya. Nah, gini ya. Oke, lalu teman-teman bisa klik kanan dan gandakan, kita buat 3 kolom. Jadi seperti ini. Perbarui dulu teman-teman. Berikutnya kita kembali ke widget teman-teman. Kita masukkan di sini namanya image box ya teman-teman. Nah, ini kotak gambar image box kita masukkan ke sini. Lalu kita atur dulu di bagian kolom teman-teman. Kita ke bagian gaya. Di sini warnanya kita buat putih. Oke, lalu ke bagian batas kita buat border radiusnya 5. Nah, teman-teman silahkan ke bagian lanjutan. Di sini kita akan buat marginnya 8 pixel px ya. Lalu di sini kita buat persen untuk paddingnya. Kita nonaktifkan linknya. Padding atas saya buat 6%. Kanan 8, bawah 6. Bawah mungkin 4 saja ya. Lalu kiri 8. Nah, seperti ini ya, perbarui. Nah, di sini teman-teman, mungkin kita biar lebih cepat kita copy saja yang ini ya. Klik kanan lalu salin. Dan klik kanan tempel di sini teman-teman ya. Nah, yang ini kita hapus. Klik kanan dan hapus. Nah, baru nanti teman-teman klik di sini, lalu pilih gambar. Silahkan teman-teman unggah berkas dan pilih berkas. Oke, sebagai contoh di sini mungkin saya masukkan seperti ini ya. Pilih ya. Nah, kita ganti di sini mungkin Adobe XD gitu ya. Atau nama toolsnya ya. Oke. Lalu ke bagian gaya, gambar. Dan di sini kita atur gambarnya ya. Teman-teman bisa atur lebarnya. Nah, misalnya seperti ini. Untuk deskripsinya, teman-teman klik ke bagian konten dan nanti silahkan diubah ya. Di sini saya biarkan default seperti ini. Oke, kita ke kolom teman-teman, lalu ke bagian lanjutan. Di sini margin padding bawahnya kita tambah, kita buat jadi 6 juga. Atau mungkin kita tambah ya 10 dan atas 10. Nah, seperti ini ya. Baru ini teman-teman klik kanan dan digandakan. Klik di sini, lalu pilih gambar. Nah, teman-teman bisa cari gambarnya. Saya akan langsung tarik teman-teman. Pilih. Nah, di sini kita ganti misalnya Figma gitu ya. Oke, lalu perbarui. Selanjutnya kita klik kanan lagi dan gandakan atau duplikat.
Ini kita klik teman-teman. Kita ganti gambarnya ya. Di sini saya langsung tarik filenya. Teman-teman bisa unggah berkas nanti. Pilih file. Oke. Misalnya di sini namanya webflow gitu ya. Nah, oke. Lalu kolom yang ini teman-teman bisa klik kanan lalu dihapus gitu ya. Nah, kemudian jika ada tools lain yang teman-teman gunakan, tinggal section ini diklik kanan dan gandakan. Nah, maka nanti akan muncul di bawah. Silakan teman-teman ganti tools ini ya, sesuai dengan tools yang teman-teman gunakan. Oke, sekarang klik perbarui. Nah, kalau teman-teman refresh di halaman home, tampilannya sekarang sudah berubah seperti ini. Oke, jadi seperti itu kira-kira teman-teman untuk bagian section tools ya. Selanjutnya teman-teman, kita akan menambahkan section testimonial di bagian terakhir dari halaman home ya. Teman-teman silahkan kembali ke dalam page buildernya. Di sini kita tambahkan satu section baru, teman-teman pilih satu kolom. Lalu ke bagian lanjutan, di sini kita atur untuk marginnya. Mungkin kita buat 7 ya. Kita buat persen dulu. Nah, kita masukkan 7% seperti ini. Oke, lalu teman-teman kembali ke widget di sini, kita masukkan bagian dalam atau inner section. Nah, seperti ini ya. Kemudian teman-teman bisa gandakan atau diduplikat ya kolomnya ini biar jadi 3, klik kanan dan gandakan. Oke. Lalu teman-teman bisa klik di sini. Cari namanya tajuk atau heading. Atau gini teman-teman, biar lebih cepat kita copy saja ini ya. Klik kanan ya. Lalu salin di bagian layanan kami ini. Nah, teman-teman bisa klik kanan dan tempel atau paste di sini. Gitu ya. Lalu pilih rata kiri. Nah, kita ubah di sini jadi testimonial klien kami gitu ya. Nah, lalu teman-teman bisa masukkan deskripsi. Deskripsinya kita ambil dari sini ya. Oke, klik kanan dan salin. Lalu klik kanan dan tempel atau paste di sini ya. Nah, gini. Lalu teman-teman bisa klik kolom ini. Kita ke bagian lanjutan. Margin, kita nonaktifkan linknya. Margin atas kita buat jadi 23 pixel. Oke, sekarang teman-teman kita bisa kembali ke widget. Kita cari di sini namanya testimonial. Nah, kita akan gunakan ini ya, testimonial dari Essential Add-on for Elementor. Teman-teman tarik ke sini. Nah, gini ya. Pilih gambar teman-teman ya. Nah, di sini unggah berkas dan pilih berkas. Saya akan langsung tarik teman-teman filenya ya ke sini. Pilih. Nah, saya biarkan default seperti ini ya. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa atur di bagian testimonial content. Teman-teman bisa atur seperti username, lalu misalnya di sini dia profesinya sebagai apa gitu ya. Yang ini teman-teman bisa ganti. Dan juga konten testimoninya teman-teman bisa input di sini ya. Oke, selanjutnya di sini di rating kita akan nonaktifkan. Nah, jadi seperti ini. Kita ke bagian gaya teman-teman ya. Lalu di sini kita masuk ke bagian testimonial image style. Oke, di sini saya akan atur image width maksimalnya. Coba kita atur ya. Nah, saya akan buat seperti ini teman-teman. Oke. Mungkin kita perbesar dikit lagi boleh ya. Nah, seperti ini. Sekarang kita bisa atur teman-teman mungkin untuk margin kolomnya di sini. Kita klik ya. Lalu ke bagian lanjutan. Kita buat persen. Kita nonaktifkan marginnya. Kita buat margin atas 8 gini ya. Lalu margin kanan 5, bawah 8, dan kiri 5. Gini ya. Oke. Paddingnya mungkin kita bisa atur juga jadi persen. Kita nonaktifkan link paddingnya. Kita buat 14, 8, 14, dan 8.
Gini ya. Oke, coba kita klik di sini, lalu kita ke bagian gaya, ke bagian testimonial image style, kita perbesar lagi ya. Nah, gini. Oke, klik kanan lalu salin dan klik kanan lalu tempel di sini ya. Lalu kolomnya klik kanan lalu salin teman-teman, klik kanan di sini lalu paste style atau tempel gaya. Nah, seperti ini. Teman-teman coba klik di bagian kolom ini, lalu ke bagian tata letak. Penataan vertikal mungkin kita pilih tengah. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, sekarang teman-teman bisa klik perbarui ya di sini. Nah, lalu coba kita refresh. Nah, maka tampilnya sekarang seperti ini ya untuk bagian testimonial. Kita kembali lagi ke dalam page builder teman-teman. Nah, kita akan simpan untuk session harga ini ya. Klik kanan lalu simpan sebagai template. Kita kasih nama template harga gitu ya. Oke, lalu teman-teman klik simpan. Nah, ini kita close. Oke, kita bisa close teman-teman karena sudah selesai ya untuk desain dari halaman home. Selanjutnya teman-teman, kita akan mengatur bagian footer ini ya. Jadi mungkin kita akan ubah backgroundnya dan di sini akan kita ubah sedikit ya di bagian footernya. Nah, di sini silahkan teman-teman ke dalam dashboard website, lalu ke bagian tampilan dan teman-teman klik sesuaikan. Kemudian teman-teman bisa ke pembuat footer, silahkan diklik. Kita scroll ke bawah. Nah, ini previewnya. Kita klik di bagian setting ini teman-teman. Lalu masuk ke bagian desain. Di sini kita atur backgroundnya ya, teman-teman silahkan atur sesuai warna yang diinginkan. Saya akan masukkan warna seperti ini. Nah, kemudian di bagian copyright kita klik teman-teman. Oke, teman-teman nanti bisa ubah desainnya di sini ya, teksnya. Misalnya ini saya akan hapus. Jadi hanya muncul copyright dan judul situsnya seperti ini. Lalu teman-teman ke bagian desain, di sini kita atur warna teksnya jadi hitam, jadi putih. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, kita kembali ke sini teman-teman. Kemudian kita ke bagian global. Gulir ke atas ya, kita akan sembunyikan button ini, klik. Lalu kita disable. Terbitkan. Nah, ini sudah hilang ya. Oke, teman-teman bisa kembali. Lalu coba teman-teman refresh di halaman depan website. Nah, sekarang tampilannya sudah berubah seperti ini ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk bagian footer ya. Oke teman-teman semuanya, selanjutnya kita akan beralih ke bagian halaman harga ya. Masih kosong. Sekarang teman-teman silahkan ke laman dan semua laman. Di sini ke bagian harga ya. Teman-teman bisa klik sunting atau edit. Nah, kemudian sunting dengan Elementor di sini. Silahkan ditunggu teman-teman. Nah, di sini silahkan teman-teman ke bagian template, ke bagian my template atau templateku. Silahkan teman-teman import template harga ya, yang sebelumnya kita simpan. Klik sisipkan dan jangan diterapkan ya teman-teman. Nah, seperti ini. Coba kita perbarui teman-teman. Kita coba lihat dulu di bagian section teman-teman. Ke bagian lanjutan ya. Di sini kita atur margin bawahnya juga 8% ya. Lalu perbarui. Kita refresh. Nah, jadi seperti ini saja teman-teman untuk section harga. Jadi kalau teman-teman punya harga-harga yang lainnya, tinggal diklik kanan di bagian section, gandakan atau duplikat. Nah, nanti silahkan teman-teman edit sendiri ya. Oke, perbarui. Sekarang kita close, kita refresh. Nah, maka tampilannya sekarang seperti ini ya teman-teman. Untuk halaman harga ya. Selanjutnya teman-teman, kita akan beralih ke halaman terakhir, yaitu halaman project ya. Di sini masih kosong. Oke, kita kembali ke dalam dashboard web, klik kanan di bagian dashboard, buka link di tab baru teman-teman.
Nah, untuk di bagian halaman project ini kita akan menampilkan gambar ya teman-teman. Dan gambarnya nanti bisa kita filter berdasarkan project yang teman-teman buat ya. Oke, jadi teman-teman silahkan ke halaman dan ke bagian semua halaman ya. Di sini teman-teman bisa cari halaman project, lalu klik sunting ya. Kemudian teman-teman bisa klik sunting dengan Elementor di sini. Oke, silahkan ditunggu untuk loading ya. Oke, di sini teman-teman kita bisa tambahkan sebuah section, pilih satu kolom. Kemudian teman-teman bisa klik di bagian widget, masukkan tajuk. Di sini kita kasih nama project gitu ya teman-teman, lalu pilih rata tengah. Ke bagian gaya, di sini kita atur fontnya jadi hitam ya warnanya. Ke bagian penulisan, oke di sini pilih 40 ya. Dan ketebalannya 800, misalnya seperti ini. Oke, klik di bagian section teman-teman, lalu ke bagian lanjutan, padding kita buat persen, kita matikan link padding. Padding atas buat 5, bawahnya 5. Nah, seperti ini ya. Oke, berikutnya teman-teman tinggal tambahkan sebuah section lagi, pilih satu kolom. Nah, teman-teman kembali ke widget, kita cari namanya filter gallery ya. Nah, ini ya, filterable gallery dari Essential Add-ons for Elementor. Nah, gini ya. Jadi di sini bentuknya filter. Oke, teman-teman bisa ke bagian filterable control di sini ya. Nah, di sini. Di sini misalnya teman-teman atur untuk semua all, ini berarti semua portfolio teman-teman nanti akan tampil di dalam all. Lalu kalau galeri item ini berarti teman-teman bisa filter berdasarkan project atau kategori tertentu misalnya ya. Nah, misalnya di sini saya akan kasih nama filter all gitu ya. Kemudian di bagian galeri item ini yang pertama saya akan masukkan misalnya website UI UX gitu ya untuk kontrolnya. Kemudian kita duplikat, ini kita ganti jadi mobile app UI UX gitu ya, mobile app UI UX. Nah, ini ya. Jadi ada 3 filter. Ini untuk semua, lalu ini berdasarkan project tertentu ya. Oke, teman-teman bisa ke bagian galeri item. Di sini sebagai contoh saya akan masukkan 3 saja, teman-teman. Jadi lainnya saya akan hapus ya. Nah, di galeri item ini, teman-teman, kita bisa klik, kita masukkan control name ya. Jadi control name ini kita ambil dari sini ya. Nah, saya akan buat untuk website UI UX ini ada 2 dan mobile app-nya ada 1 ya. Berarti teman-teman ke filterable control yang ini ya. Nah, website UI UX kita copy teman-teman ya. Oke. Lalu ke galeri item yang pertama kita klik. Kita masukkan control name-nya di sini. Lalu scroll ke bawah kita bisa ganti gambarnya di sini ya. Misalnya website UI UX yang mana ya? Misalnya ini saja. Atau ini. Klik pilih gitu ya. Nah, nanti untuk deskripsinya teman-teman bisa ganti sendiri di sini ya. Dan juga untuk namanya ini teman-teman bisa ganti ya. Misalnya ini nama projectnya. Dan ini bisa teman-teman ganti dengan deskripsi project. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang kalau kita klik di bagian sini, website UI UX. Sorry, coba kita klik lagi di sini, teman-teman. Ini kenapa nggak mau ya, teman-teman? Oke, coba saya klik perbarui dulu. Kita coba klik halaman project. Nah, di sini sudah berubah ya, teman-teman. Oke, kalau kita klik website UI UX, maka tampil projectnya. Di sini ini mungkin kita harus refresh dulu ya biar berfungsi. Oke, kita abaikan dulu, kita ke galeri item. Yang kedua, gambar yang kedua kita klik ya. Kita masukkan di sini untuk control name-nya website UI UX. Nah, lalu kita masukkan gambar, pilih gambar misalnya ini. Nah, klik pilih. Nah, seperti ini ya.
Oke, berikutnya kita ke bagian filterable control. Nah ini ya, mobile app kita copy. Kita kembali ke galeri item. Ini kita klik. Kita masukkan control name mobile app UI UX. Lalu kita ganti gambarnya di sini. Pilih gambar. Misalnya ini ya. Lalu klik pilih. Nah, seperti ini. Perbarui. Oke, teman-teman klik project. Nah, maka sekarang kalau kita filter tampilannya seperti ini ya. Oke, sekarang teman-teman klik di bagian section ini, lalu ke bagian lanjutan. Kita buat persen, di bagian margin kita masukkan 8%. Perbarui margin bawahnya ya. Nah, sekarang kalau kita refresh, sip, maka sekarang sudah ada jarak seperti ini ya. Oke, seperti ini saja teman-teman untuk halaman project. Dan sampai di sini untuk materi pembuatan website portfolio khusus portfolio desain UI UX sudah selesai ya. Oke, saya ucapkan terima kasih.